Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan proyek berupa program penerapan IoT menggunakan C++. Proyek kami beri nama Smart Library. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri, Yudhistira Dwi Kurnia. Saya sama Jody. Saya Ferry Caniadi. Saya Muhammad Anif Zurul Anam. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita ada penulisan berbagai macam include, yaitu mulai dari include IOStream, include string, include ctime, include delete, dan include time_h. Maksudnya apa? Yang pertama, IOStream adalah file header yang merupakan kepanjangan dari input/output stream yang digunakan untuk memanggil fungsi yang ada pada library file header tersebut, seperti fungsi input yaitu cin dan fungsi output yaitu cout. Yang kedua ada include string. Include string berisi prototipe fungsi untuk pemrosesan string. Yang ketiga ada ctime. Ctime atau ctime.h merupakan header yang berupa fungsi-fungsi, makro, dan tipe untuk memanipulasi waktu. Yang keempat ada cstdelete, merupakan file header yang berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Dan yang terakhir ada ctime atau ctime.h, merupakan header yang berisi fungsi-fungsi, makro, dan tipe untuk memanipulasi waktu. Lalu setelah itu ada penulisan using namespace std yang merupakan suatu instruksi yang kita berikan kepada aplikasi compiler terkait penggunaan fungsi dalam sebuah kerangka yang sama. Setelah itu ada deklarasi integer draft yang berupa array 2 dimensi dengan dimensi awal kosong dan yang kedua 1. Lalu setelah itu ada integer draft ini digunakan untuk menyimpan nama-nama string buku, komik, dan novel pada nantinya. Setelah itu ada pendeklarasian string buku yang isinya dapat dilihat sendiri. Setelah itu sama halnya dengan komik dan novel. Terus fungsi void time itu tuh menyertakan file header time_h. Terus kita menggunakan fungsi clock t and wait. Terus ada clock per second. Clock itu digunakan untuk mengambil waktu yang sekarang dari komputer kita. Terus hasil pemanggilan fungsi ini berupa angka-angka yang belum diterjemahkan, kemudian akan disimpan dalam sebuah variabel yang didefinisikan sebelumnya. Di program base-nya disimpan di variabel clock ya. Clock per second itu artinya titik jam atau waktu per detik. Terus yang clock itu memanggil waktu dari sistem. Clock T itu merupakan tipe data pengganti log. Lihat di file temh yang ada di folder include. Lalu lanjut ke pendeklarasian void cetak buku yang berisi dua tipe variabel yaitu string dan integer. Di sini string dapat diisi dengan bisa string apapun, lalu sesuai dengan size dari string itu sendiri. Lalu ada perulangan mulai dari integer i0 hingga integer i kurang dari size, di mana size itu adalah ukuran bit dari string itu sendiri. Lalu akan ditampilkan dalam cout i+1 buku. Ya, seperti itu. Jadi di sini ada fungsi pinjam buku yang bertujuan untuk menampilkan buku-buku. Pertama, mendeklarasikan integer x dan y sama dengan 0, pinjam, harga underscore sewa BK, dan total BK. Lalu pendeklarasian string nm buku. Dan kita memasukkan inputan harga sewa bukunya 2000. Lalu, jadi menu titik 2 ini berfungsi untuk memanggil fungsi goToMenu jika user memasukkan angka yang tidak tersedia. Lalu ada cout daftar buku perpustakaan ceria yang berfungsi untuk menampilkan output tulisan daftar buku perpustakaan ceria. Lalu ada fungsi cetak buku yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya dengan parameter buku, size of buku dibagi 8 karena ada 8 isi dari string buku. Lalu cout sama dengan ini untuk memperbagus saja. Lalu ANDL untuk menyelesaikan baris dari output tersebut. Lalu ada cout
berapa buku yang ingin Anda pinjam. Lalu kita Cin pinjam yang dimasukkan oleh berfungsi untuk memasukkan angka yang ditulis oleh user. Lalu kita memasukkan rumus total BK sama dengan harga underscore sewa BK dikali pinjam. Dan kita melakukan perulangan for integer V sama dengan 1, V kurang dari sama dengan pinjam, dan V increment. Cout V, lalu pilih buku yang Anda pinjam. Dan Cin X yang dimasukkan oleh user. Dan draft, lalu menginputkan fungsi draft dengan draft ini berfungsi untuk menyimpan variabel X, di mana X tersebut menyimpan buku-buku yang telah dimasukkan. Lalu cout nama buku yang Anda pinjam, terus cout kategori buku draft yang tadi telah dijelaskan, lalu cout harga sewa, dan jika X sama dengan 8 akan menampilkan nama buku karena 8 itu adalah isi dari string bukunya adalah lainnya. Lalu if X sama dengan 8 memasukkan nama buku, S lebih dari 8, maka akan menampilkan menu tidak tersedia, dan silakan input pesanan Anda lagi dan kembali ke menu awal yang tadi, menu titik 2 di atas. Lalu yang terakhir adalah cout total harga sewa yang akan menampilkan total sewa buku yang telah Anda pinjam. Integer pinjam komik yang fungsinya sama seperti sebelumnya untuk meminjam buku. Cuma di sini kami menetapkan harga sewa komik sebesar 1.000, dan juga untuk rumus totalnya adalah harga sewa komik dikali berapa buku yang dipinjam. Lalu kita melakukan perulangan sebanyak total buku yang kita pinjam. Lalu kita memilih judul buku dengan memasukkan X yang berupa nomor judul buku. Setelah itu setiap buku yang kita masukkan akan tersimpan di draft I0 2 dimensi ini yang mewakilkan variabel X, di mana nanti akan ditampilkan setiap bukunya, lalu kategori atau namanya, dan harga sewanya. Jika inputan yang kita masukkan adalah 8, maka kita akan memasukkan nama judul sendiri karena pada opsi ke-8 adalah pilihan lainnya. Selebihnya jika di luar inputan 8, maka buku tidak akan tersedia dan pengunjung diharapkan untuk memasukkan inputan lagi. Di akhir fungsi ada total harga sewa, yaitu untuk menampilkan total harga sewa untuk integer komik. Begitu juga integer pinjam novel ini berlaku sama, cuma yang beda hanya harga sewanya saja. Ya, lalu ada fungsi jenis yang berfungsi untuk memanggil jenis buku yang akan dipinjam. Pertama kita mendeklarasikan integer A, lalu ada menu titik 2 yang akan menampilkan go to menu, lalu cout jenis buku, 1 buku pelajaran, 2 komik, 3 novel, dan yang terakhir pilih jenis buku. Lalu ada Cin A yang berfungsi untuk memasukkan inputan yang diinput oleh user. Lalu jika seleksi kondisi, jika A sama dengan 1, maka akan memanggil fungsi pinjam buku. Lalu jika A sama dengan 2, maka akan memanggil fungsi pinjam komik. Dan jika A sama dengan 3, maka akan memanggil fungsi pinjam novel. Dan jika A bukan 1, 2, ataupun 3, maka akan menampilkan output input yang Anda masukkan salah, ulangi, dan go to menu, kembali ke menu yang atas tadi. Selanjutnya ada pendeklarasian integer waktu sekarang. Itu maksudnya kita memberikan variabel time underscore t. Itu yang berarti merupakan tipe waktunya yang kita beri nama time now. Kemudian di bawahnya ada time, terus and time now. Itu maksudnya kita mengambil waktu sekarang dengan variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu time now. Kemudian cout akan menampilkan waktu peminjaman, yaitu di waktu yang saat itu program dijalankan. Misalnya
saat itu dia meminjam lah. Oke, lalu setelah itu kita mendeklarasikan integer bulan. Di sini fungsi ini digunakan sebagai durasi member, yaitu 30 hari. Di sini terdapat integer P, Q, dan R, dan juga tanggal, integer tanggal. Setelah itu kita menampilkan output input tanggal pinjam dengan masukan P, bulan pinjam dengan masukan Q, dan tahun pinjam dengan masukan R. Setelah itu kita beri rumus tanggal sama dengan P ditambah 30. Di sini ada seleksi kondisi. Yang pertama untuk bulan Januari atau bulan yang bertanggal hingga 31 seperti Januari, Maret, Juli, dan lain-lain. Jika tanggal kurang dari 31 dan Q adalah bulan itu sendiri, atau semisal di sini Januari itu 1, maka akan menampilkan batas tenggat adalah tanggal, lalu Q dan R tahun. Selain itu, jika tanggal lebih dari 31 dan Q sama dengan bulan itu sendiri, akan menampilkan batas tenggat tanggal dikurangi 31, karena di bulan selanjutnya, karena sudah masuk bulan selanjutnya, maka akan dikurangi sebanyak 31 hari bulan sebelumnya. Lalu Q bertambah 1, menampilkan bulan selanjutnya, dan R. Lalu khusus Februari sendiri, karena terdapat dua kondisi di mana Februari bisa bernilai 28 hari dan 29 hari, maka ada kondisi di mana tanggal lebih dari 30 dan bulan dan Q sama dengan 2, serta R modulo 4 sama dengan 0, atau di sini menandakan yang 29 hari dalam Februari, maka akan menampilkan batas tenggat tanggal dikurangi 29, Q ditambah 1, dan R. Selain itu, jika tanggal lebih dari 30, Q sama dengan 2, dan R modulo 4 tidak sama dengan 0, maka di sini akan menampilkan tanggal dikurangi 28 dan Q tambah 1 dan R. Setelah itu ada kondisi bulan dengan jumlah hari sebanyak 30 seperti April, maka ada kondisi di mana tanggal lebih dari atau sama dengan 31 dan Q sama dengan 4, maka yang ditampilkan adalah tanggal dikurangi 30, lalu Q ditambah 1 dan R. Begitu berlaku untuk bulan-bulan dengan jenis-jenis yang sama. Lanjut ke pendeklarasian integer hari, itu kurang lebih sama dengan pendeklarasian integer bulan sebelumnya. Cuman yang membedakan di sini untuk hari ini, maksudnya pendeklarasian hari ini itu untuk yang non-member. Jadi kita akan memberikan batas tenggat yaitu berupa selama 7 hari. Dengan program saya mendeklarasikan integer P, Q, R, dan integer tanggal atau TGL. Kemudian ada kita akan memasukkan tanggal pinjam dengan Sin P, bulan pinjam dengan Sin Q, tahun pinjam dan Sin R. Pada bulan Januari, di sini ada seleksi kondisi yang dimana P kurang dari sama dengan 24. Kenapa batasnya 24? Karena 24 itu masih bisa ditambahkan dengan 7, yang berarti bulan Januari kan sampai tanggal 31. Jadi 24 ditambah 7 masih sama dengan 31. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk kasus tanggal 25 sampai tanggal 31, itu kita memasukkan manual, yaitu dengan batas tenggat. Contohnya 25 dengan bulan 1. Q-nya 1 atau bulannya 1. Batas tenggatnya adalah di tanggal 1 di bulan Februari bulan depan gitu. Seterusnya sama untuk bulan Februari sampai bulan November. Nah, di sini ada perbedaan sedikit di bulan Desember, di mana jika misalnya tanggalnya sudah mencapai tanggal 25 sampai tanggal 31, itu tahunnya saya berikan increment berupa R++. Misalnya dimasukkan tahun 2019, nanti akan tenggatnya itu di tahun selanjutnya gitu, di bulan Januari. Seperti contoh, misalnya P sama dengan 31 atau tanggal 31 di bulan Desember. Nah, nanti R-nya itu di increment atau tahunnya. Kemudian batas tenggat
yaitu tanggal 7 bulan Januari di tahun depan dengan R yang sudah di-increment sebelumnya. Kemudian ada pendeklarasian integer main, ada pendeklarasian karakter char name, terus ada pendeklarasian integer nama, terus kita akan masukkan nama Anda, terus chain getLine name ini berfungsi untuk sebagai spasi. Nah, lanjut, saya membuat header, yaitu berupa selamat datang di perpustakaan ceria, yang menandakan ini sebagai header utama dari proyek kami. Kemudian di bawahnya ada pemanggilan fungsi atau metode jenis yang sudah diprogramkan sebelumnya di atas. Selanjutnya saya mendeklarasikan integer pilih dan karakter A, char A. Di sini ada mi titik 2, ini maksudnya adalah pernyataan goto. Nah, pernyataan goto ini merupakan pernyataan yang memungkinkan kita untuk mengatur arahnya aliran pengeksekusian CPU terhadap program kita. Goto sendiri berfungsi untuk memerintahkan CPU melompat ke baris manapun berdasarkan label yang telah dibuat. Label yang sudah saya buat di sini merupakan adalah mi. Program ini akan berjalan ketika input yang Anda masukkan salah. Ketika input yang Anda masukkan salah, program akan kembali ke menu mi ini. Di bawahnya ada tulisan berupa apakah kamu member, yang menandakan apakah kamu seorang member atau bukan. Nah, kita bisa memilih dengan si chain A yang tadi sudah kita buat karakter A. Jika kita memilih Y dengan seleksi kondisi Y, nanti program akan melakukan scanning jika kita memilih Y atau kita adalah member gitu. Dengan program perulangan dengan memasukkan integer i sama dengan 3, i lebih dari sama dengan 0, maka i nanti akan di decrement. Yang berarti yang selanjutnya ada sistem CLS. Sistem CLS ini merupakan untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga pemrograman dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Nah, di bawahnya ada cout proses scanning yang menandakan kita sedang di-scan dengan harap menunggu. Kemudian di sebelahnya ada cout yang petik 20 memberikan spasi angka hitung mundur nanti dia akan memanggil metode atau fungsi dari wait yang sudah kita deklarasikan sebelumnya di void wait sebelumnya di atas. Nah, lanjut ada cout ID member. Nah, jika kita sebagai member sudah dipastikan kita memiliki ID member kita sendiri. Saya umpamakan di sini saya memberi angka berupa angka acak, yaitu sren dengan time 0. Kemudian ada program perulangan for integer x sama dengan 0, pemberian angka member atau ID member, yang berarti nanti terdapat 8 angka member dengan 9 variasi angka dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jika sudah memberikan angka acak, kemudian di bawahnya bertuliskan kamu adalah member, yang menandakan kamu seorang member dengan batas peminjaman buku di perpustakaan yaitu selama 30 hari. Nah, kemudian di bawahnya ada pemanggilan metode atau fungsi dari bulan yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Kemudian ada seleksi kondisi lanjutan dari else if, yaitu jika kita memilih n atau yang menandakan kita bukan seorang member, akan ditampilkan nama kita, kemudian kita merupakan bukan member dari perpustakaan tersebut. Dari pihak perpustakaan seumpama menanyakan kepada kita apakah kita ingin membuat member begitu. Nanti ada pilihan ya atau tidak. Kemudian kita masukkan chain pilih. Nah, di chain pilih ini kita switch pilih atau menukar pilih di yang sebelumnya. Misalnya case 1 itu berarti kita memilih nomor 1 yaitu ya,
yang menandakan kita bersedia ingin membuat member. Kemudian saya membuat program perulangan for dengan deklarasi integer i sama dengan 7, i lebih dari sama dengan 0, dan i nantinya akan di decrement. Nah, kemudian ada sistem CLS lagi. Sistem CLS tadi yaitu untuk membersihkan layar. Nah, kemudian ada harap menunggu, yaitu kita diharuskan menunggu selama 7 detik yang sudah kita programnya sebelumnya, dengan angka hitung mundur mulai dari 7 hingga 0. Nah, jika sudah selesai, maka kita berhasil menjadi member di perpustakaan tersebut dengan ID member yang sudah diberikan oleh pihak perpustakaan. Kemudian dengan batas waktu peminjaman selama 30 hari. Kemudian ada pemanggilan metode fungsi bulan yang sudah dideklarasikan sebelumnya tadi. Kemudian ada break. Break ini maksudnya itu untuk memberikan batas berapa jumlah minimal pengulangan harus terjadi. Kemudian ada case yang kedua. Jika kita memilih yang nomor 2 nih, yaitu kita pilih tidak. Jadi kita akan ditampilkan penulisan berupa kita bukan anggota membership dari perpustakaan tersebut. Kemudian batas peminjaman kita sebagai bukan member yaitu 7 hari. Nah, di bawahnya ada pemanggilan metode atau fungsi dari hari yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Nah, lanjut ada seleksi kondisi yang terakhir. Nah, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu misalnya kita memasukkan input data yang salah. Misalnya selain Y atau N tadi. Misalnya kita masukkan huruf T misalnya, itu kan tidak ada gitu. Jadi kita akan dikembalikan ke menu apakah kamu member yang sebelumnya. Jika sudah kita melakukan peminjaman di perpustakaan ini, kita akan ditampilkan waktu sekarang atau pemanggilan waktu sekarang dengan program sudah dibuat di atas. Yaitu jika kita misalnya datang di hari ini, maka program akan menampilkan waktu peminjaman yaitu di hari itu juga. Nah, kemudian program ditutup dengan ada tulisan terima kasih sudah datang di perpustakaan ini. Oke, yang pertama kita memasukkan nama. Yuk. Misal di sini kita memasukkan nama Yudhistira Dwi Kurnia. Kemudian akan muncul selamat datang di perpustakaan ceria. Kemudian di sini kita diberikan pilihan untuk memilih jenis buku. Yang pertama ada buku pelajaran, komik, novel. Nah, kita di sini akan menginputkan, akan memilih buku nomor 1, buku pelajaran. Nah, kemudian akan ditampilkan daftar dari buku perpustakaan tersebut. Yang pertama itu ada Pemdas, Inggrisisdik, Matkom, Fisel, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan memilih buku. Di sini kita akan selanjutnya kita akan memilih berapa buku. Di sini kita akan menginputkan 2 buku lah. Kita ketik 2. Nah, yang pertama kita akan memilih buku mungkin Pemdas 1. Yang kedua itu Fisel 4. Nah, kemudian akan ditanyakan apakah kamu member atau bukan. Kalau misal kamu member, pilih saja Y. Ya. Nah, akan ada proses scanning. Nah, akan ditampilkan ID member kamu. Dan akan kamu adalah member dengan batas peminjaman 30 hari. Terus di sini kita akan memasukkan tanggal pinjam, tanggal 16. Terus bulan 12 Desember dan tahun pinjamnya 2020. Nah, akan ditampilkan batas tenggat secara otomatis ya, ini tanggal 15 bulan 1 tahun 2021. Dengan waktu peminjaman Wednesday Desember 16 ya, tertera di situ. Dan ini contoh program yang jika kita bukan member, pertama kita memasukkan nama seperti yang tadi, misal Ferry Suryadi. Nah, lalu kita pilih jenis buku, misal kita pilih komik, kita inputkan 2.
Nah, lalu terdapat daftar komik yang tersedia. Misal kita pilih Naruto. Pertama kita pinjam dulu berapa komik yang akan kita pinjam. Salah satu, lalu kita inputkan satu, dan kita pilih buku yang akan dipinjam. Misalnya Naruto, 1. Nah, maka akan mengeluarkan output buku yang Anda pinjam dengan kategori Naruto dengan harga sewa 1.000. Dan karena buku yang kita pinjam hanya 1, maka total harga sewanya sama dengan 1.000. Lalu jika karena kita bukan member, maka kita masukkan N atau dan akan menampilkan nama Ferdiansyah dan kamu bukan member. Lalu akan tersedia pilihan ingin membuat member, bisa ya atau tidak. Jika kita memilih dia, maka member akan misal kita masukkan iya 1. Lalu akan ada proses menunggu selama sekitar 7 detik. Dan selamat, member telah tercipta. Selamat, Anda berhasil menjadi member dengan ID member 64717315 dan batas peminjaman 30 hari. Dan akan muncul tanggal pinjaman, misalnya kita masukkan sekarang tanggal 16, lalu bulan 12, dan tahun 2020. Maka akan mengeluarkan batas tenggat tanggal 15 bulan Januari 2021. Dengan waktu peminjaman sekarang hari Rabu tanggal 16 Desember jam 11.53. Lalu menampilkan waktu terima kasih sudah datang dan program berakhir. Lalu di sini kita akan mencoba jika kita tidak ingin membuat member. Pertama kita inputkan nama, misal sama Jody. Lalu kita akan datang di menu utama perpustakaan ceria. Di sini kita akan memilih jenis buku yang akan kita pinjam. Semisal kita pilih jenis buku novel. Kita input 3. Lalu di sini terdapat daftar buku novel-novel yang ada. Misal lalu akan ditampilkan opsi berapa buku yang ingin kita pinjam. Semisal kita pinjam 3 buku. Lalu kita input judul-judulnya. Semisal kita pinjam Dilan, lalu Ayat-ayat Cinta dan 5 cm dengan harga masing-masing yang tertera. Lalu di sini kita juga ditampilkan total harga sewa. Lalu ada opsi apakah Anda seorang member? Lalu saya jawab tidak. Dan juga akan ditampilkan sebuah opsi apakah ingin membuat sebuah member atau enggak. Ya, di sini kita tidak ingin membuat member. Kita pilih opsi 2, tidak. Lalu akan ditampilkan keterangan bahwa kita bukan member dan batas peminjaman non-member adalah hanya 7 hari saja. Lalu kita inputkan tanggal peminjaman semisal hari ini, yaitu tanggal 16, bulan 12, dan tahun 2020. Maka akan ditampilkan juga tenggat peminjaman non-member selama 7 hari dari tanggal 16 hingga 23 dan menampilkan waktu peminjaman sekarang ini yaitu hari Rabu 16 Desember pukul 11.56. Dan di akhir program akan ditampilkan output terima kasih sudah datang dan program pun berakhir. Mungkin sekian program yang kami sajikan dengan penerapan IoT berupa Smart Library ini. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata dari kami, saya mewakilkan teman-teman yang lainnya ingin meminta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.